terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rosel. Perkenalkan, nama saya Putri Susanti. Perkenalkan, nama saya Sakinah Mawaddah Rahma. Perkenalkan, nama saya Patricia Agustin. Perkenalkan, nama saya Siti Pensaro. Perkenalkan, nama saya Fadila Binsari. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan kami yang bernama Putri Susanti. Padanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang hari akhir. Kiamat Subra kecil. Kiamat Subra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain sebagai berikut. Fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang dianjurkan kepada orang-orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Dan 2. Siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Nikmat kubur dipertemukan bagi orang yang baik amalnya di dunia. Kiamat kubro. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. 2. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar, host kantastrophe. Setelah diam, gas ini menjadi dingin, maka gas berat mengendap di bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evaluasi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas, zat panas bercampur lava. B. Menurut teori fisika, sinar matahari sampai ke bumi selama 18 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta km dan luas permukaan 616 kali 1010 km sama dengan 160 km. Menurut ahli fisika energi, matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori. 3. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. A. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantara daging sapi yang dikumpulkan ke tubuh orang yang terbunuh. B. Peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. J. Periode hari akhir. A. 1. Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketika mereka dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala semuanya lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua amal perbuatan mereka padahal mereka sudah melupakannya, dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atas segala sesuatu. 2. Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. C. Buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan. Kita
kitab perjalanan hidup dan sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Firman Allah. Dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apa ini yang tidak merupakan yang kecil dan tidak pula yang besar. Melainkan dia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. D. Hakikat beriman kepada Allah. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakinkan oleh setiap umat Islam. E. Hikmat beriman kepada hari akhir. 1. Munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. 2. Menyejutkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhir yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. F. Menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Keimanan kepada hari akhir memiliki berkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Mengapa? Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Octavia. Saya berasal dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari kiamat sugro dan kubro, dan berikan contoh kiamat sugro dan kubro. Terima kasih. Baiklah, kami sudah mendapatkan pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 4. Kami akan membuka pertanyaan yang kedua. Baiklah, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahari dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah agama lain kecuali Islam percaya akan adanya hari akhir? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sudah mendapatkan pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan membuka pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga. Baiklah, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, kapankah bumi bergetar dan kapan pula hancur menurut ilmu alam? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh rekan kami Sakina. Kepada Sakina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Susan. Apa perbedaan dari kiamat sugro dan kiamat kubro, dan berikan contohnya. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Contohnya terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan lain-lainnya. Sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Contohnya berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancur lebur alam semesta secara total dan serentak. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kelompok 4 sudah puas dengan jawaban
Baiklah, kelompok 1, saya sudah puas dengan jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh rekan kami Putri. Kepada Putri kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari rekan kami Bahari. Apa agama lain kecuali Islam percaya akan adanya hari akhir? Tidak, karena agama lain saja tidak percaya kalau Allah itu ada. Sekian dari jawaban saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Saya kurang puas atas jawabannya. Dari jawaban tadi, kelompok 1 tadi tentang agama lain tidak percaya adanya hari akhir, katanya. Tidak meyakini atau mempercayai Allah itu ada, saya kurang puas dan masih bingung. Untuk setiap agama punya untuk setiap agama kan mempunyai Tuhan lainnya dah. Semestinya Allah semua ada. Apakah agama lain itu di kitabnya dijelaskan akhir-akhir atau tidak tahu hari akhir itu seperti apa? Itu yang saya memperjelaskan lagi. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab lagi sanggahan dari rekan kami dari Bahari. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari sanggahan dari Bahari tentang pertanyaannya tadi. Menurut saya, semua agama mempercayai bahwa hari akhir itu ada, cuman keyakinannya berbeda dari kitab-kitab masing-masing dan kepercayaan kapan hari akhir itu akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Saya sudah puas. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh rekan kami Maya. Kepada Maya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Baby. Kapan bumi beredar dan kapan pula bumi hancur menurut ilmu alam? Bumi beredar saat adanya gaya tarik terhadap bumi, sedangkan bumi hancur saat gaya tarik matahari terhadap bumi berkurang, sehingga posisi bumi akan bergeser dari matahari. Akibatnya putaran bumi makin cepat dan akan mengalami nasib yang sama seperti meteor menyala atau hancur. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kelompok 3 sudah puas dengan jawaban dari tadi? Baiklah, kepada kelompok 1, saya belum puas dengan jawabannya karena di sini terdapat kapankah bumi beredar. Ya, menurut jawaban dari Maya, bumi beredar dari gaya tarik matahari terhadap bumi. Nah, sedangkan kapankah bumi beredar, berapa tahunnya dan kapan pula berapa tahunnya dan kapan miliaran tahun ke depan bumi akan bergetar dan hancur. Berapa tahun? Baiklah, kami akan menjawab lagi sanggahan dari rekan kami Baby. Baiklah, saya akan menjawab sanggahan dari Baby. Rasulullah saja tidak tahu bahwa kapan hari kiamat akan datang, akan tetapi tanda-tanda hari akhir itu sudah ada. Contohnya,
sudah banyak maksiat, sudah banyaknya terjadi perzinahan dan orang-orang munafik dan munculnya dajjal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi